Kisah ini diawali oleh seorang pria bernama Rio. Rio adalah seorang Halo sobat-sobat sekalian, terima kasih udah ngeklik video ini. Selamat datang di dunia Misteri Derman. Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan sebuah kisah lengkap tentang misteri gadis di balkon sesuai dengan request dari teman-teman sekalian. Sebelumnya, segala nama, lokasi, atau apapun yang terkandung dalam cerita ini adalah murni fiksi. Jadi jika ada kesamaan, itu bukanlah unsur kesengajaan. Oke, mari kita lanjut. Kisah ini akan menceritakan dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, tentang kehidupan gadis di balkon sebelumnya yang namanya saya sebut Yui dan seorang pria bernama Ryo. Yui adalah seorang siswi SMA di kotanya. Sore itu, sepulang sekolah, Yui melihat seorang pria sedang latihan basket di lapangan yang terletak di bawah apartemen tempat dia tinggal. Yui tinggal sendirian di situ karena kedua ortunya sedang dalam perjalanan dinas ke kota lain. Setiap sore, sepulang dari sekolah, Yui memperhatikan pria itu dari teras balkonnya dan kadang-kadang dia juga tersenyum tipis melihatnya. Dan hal ini pun sudah menjadi rutinitas sore Yui sepulang sekolah setiap sorenya. Apakah ini benih-benih cinta? Let's see. Jadi, pada suatu pagi, sekitar jam 5, tiba-tiba terdengar suara helikopter yang berisik di atas rumahnya Yui. Lalu, tiba-tiba terdengar ada sesuatu yang jatuh di dekat jendelanya. Sontak, hal itu pun membuat Yui terbangun. Lalu, tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang mengguncang jendela-jendela di rumah Yui. Saking kerasnya ledakan helikopter itu sampai menghancurkan sebuah jendela di rumahnya Yui. Merasa ngeri melihat kejadian itu, Yui pun langsung bersembunyi. Setelah beberapa menit, dirasa keadaan sudah aman, Yui pun keluar dari persembunyiannya. Lalu Yui pun mengintip dari jendelanya, yang ternyata helikopter tersebut hancur menabrak gedung tinggi. Posisi gedung itu dekat dengan apartemen tempat Yui tinggal. Yui pun kaget dong. Lalu tiba-tiba terlihat sebuah tubuh merayap masuk melalui jendela yang pecah itu. Tubuh orang itu terlihat seperti makhluk aneh, manusia dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Yui pun berusaha untuk kabur. Namun sosok itu segera menangkap Yui dan menggigit pundaknya Yui. Yui pun kesakitan dan berusaha melawan. Setelah terlepas dari makhluk itu, Yui pun berlari ke dapur dan berusaha untuk mengambil sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan makhluk itu. Namun tiba-tiba makhluk itu melompat dan memegang kaki Yui. Yui tetap berusaha berjalan sambil menyeret-nyeret makhluk itu. Akan tetapi, semakin lama, pandangan Yui semakin kabur dan gelap. Dan Yui pun terjatuh ke lantai. Namun tiba-tiba, mata Yui terbuka dan dia segera membalikkan badannya. Iya, badan Yui mirip dengan teke-teke. Dilihatnya makhluk itu. Lalu, entah mendapat kekuatan dari mana, Yui langsung mencengkram kepala makhluk itu dan mencabut itu. Namun terlihat kepalanya itu masih mencoba untuk menggigit Yui. Namun kali ini, bukan dia yang menggigit ataupun memakan Yui, tapi dialah yang menjadi sarapan Yui. Pagi itu, Ryo melihat di TV bahwa ada sebuah helikopter yang menabrak gedung. Namun gedung itu adalah gedung yang sudah tidak berpenghuni karena gedung itu adalah gedung bekas perusahaan yang sudah berpindah lokasi. Namun anehnya, tidak ditemukan jenazah pilot dari helikopter itu. Ryo pun kaget lihat berita itu karena lokasinya dekat, sangat dekat dengan tempat dia berlatih basket. Dan yang paling dikhawatirkan adalah gadis yang selalu dia lihat di balkon itu. Lalu Ryo segera bergegas ke sana. Setelah sampai di sana, dia pun lega karena bangunan tempat gadis itu tampak baik-baik saja. Dan dia juga melihat Yui ada di balik jendela. Dia pun melambaikan tangannya dan Yui pun membalasnya dengan senyuman. Dirasa sudah akan telat untuk ke sekolah, Ryo pun bergegas berangkat. Oh ya, sebelumnya gue belum ngasih tahu bahwa Ryo ini adalah seorang murid SMA juga, sama dengan Yui. Namun Yui dan si Ryo itu berada di sekolah yang berbeda, walaupun mereka di satu kota. Sore itu sepulang sekolah, Ryo pun bergegas ke lapangan basket untuk berlatih. Tapi berlatih itu hanyalah modus karena kali ini dia ingin berkenalan dengan Yui. Karena Ryo merasa Yui memberikan sinyal positif terhadap sapaan dia, lambaian tangan dia, kan. Namun anehnya saat Ryo keluar dari rumah, keadaan sekitar Ryo begitu sunyi, sangat sunyi. Dia nggak melihat orang tuanya, dia nggak melihat tetangganya. Di jalanan depan rumahnya juga nggak kelihatan siapa-siapa. Bahkan sepanjang jalan, Ryo nggak bertemu dengan siapapun. Seakan-akan kota itu kosong. Dan anehnya lagi, di beberapa tempat dia melihat ada bercak-bercak darah
Namun Ryu yang pikirannya 100% terhadap gadis yang di balkon itu hanya berpikir, itu pastilah darah hewan yang kelahi tadi. Dan benar saja, sesampainya Ryu di lapangan basket itu, dia melihat ada Yui di teras balkon itu sambil menyanggah kepalanya dan tersenyum manis menatap ke arah Ryu. Dirasa ini adalah momen yang pas, Ryu pun melempar bola basketnya dan meminta Yui untuk turun. Seketika, Yui langsung menghilang dari teras balkonnya. Dirasa aneh dan si Ryu pun merasa, wah bahaya nih, jangan-jangan si cewek itu terpleset. Akhirnya Ryu pun berlari ke arah gadis itu. Sesampainya di tangga, dia melihat gadis itu ada di atas tangga. Tapi ternyata Ryu pun seketika itu mematung. Dia merasa syok dan kaget parah Gadis itu tersenyum padanya. Namun setengah tubuhnya hilang dan dengan pakaian yang penuh darah pula. Melihat itu, bulu kuduk Ryu pun menari-nari dong. Lalu Ryu segera berlari ketakutan menjauhi Yui. Melihat Ryu yang lari darinya, Yui kini sadar ternyata dia sudah menjadi setengah zombie. Yui pun meneteskan air mata. Namun setelah dia meneteskan air mata terakhirnya itu, insting zombie ataupun insting teke-tekenya seketika muncul. Yui langsung mengejar Ryu dengan kedua tangannya. Kemudian Yui melompat ke punggungnya Ryu, lalu dia merangkul Ryu dari belakang. Ryu berusaha melepaskan Yui dari pelukannya dengan membanting-banting tubuhnya. Namun Yui tidak lepas-lepas. Seakan-akan Yui sudah terkunci di tubuhnya si Ryu. Sambil memeluk Ryu dari belakang, Yui berkata, "Namaku adalah Yui. Namamu siapa?" Dengan gemetaran, Ryu pun menjawab, "Namaku Ryu." Lalu Yui berkata, "Senang berkenalan denganmu. Apakah kamu mau menjadi temanku?" Sebelum Ryu menjawab, Yui langsung menggigit lehernya Ryu. Ryu pun meronta-ronta, namun apa daya. Yui yang sudah berubah menjadi manusia setengah zombie memiliki kekuatan gabungan antara teke-teke dan zombie mengalir di tubuhnya si Yui. Lalu tidak berselang lama, pandangan Ryu pun kabur dan Ryu pun jatuh matoi. Namun beberapa saat kemudian, seperti Yui, Ryu pun bangun dan tentu saja Yui masih nempel di punggungnya Ryu. Kemudian Ryu menatap Yui dan Ryu pun berkata pada Yui, "Yui, aku akan menemanimu selamanya." Yui yang mendengar hal itu pun tersenyum. Namun tiba-tiba terlihat ada sebuah benda bercahaya yang memecah langit malam itu, dan benda itu terlihat menukik jatuh ke tengah kota, dan sebuah jamur api menjulang ke langit. Cahaya dari jamur api itu menyilaukan mereka berdua, dan tubuh mereka sedikit demi sedikit mulai terkikis. Dalam keadaan itu, mereka berdua saling menatap dan saling tersenyum hingga semakin lama senyuman mereka semakin pudar dihapus cahaya, dan mereka berdua pun tak tersisa di telan cahaya. The end. Gimana sobat-sobat misteri sekalian? Ending yang sangat menyilaukan bukan? By the way, thanks untuk sobat-sobat sekalian udah nge-request untuk dilanjutin nih cerita. Jika teman-teman sekiranya terhibur, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Jika teman-teman ada yang mau request untuk dibuatin cerita, silahkan coret-coret di kolom komentar. Kalau sekiranya idenya banyak yang like atau idenya bagus, gua akan buatin ceritanya. Oke, akhir kata, ikan teri, sambal terasi, maknyos.